Ya, pemirsa, kita awali Sindo Sore pada hari ini. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim hari ini resmi melaporkan 4 hakim pengadilan tipikor ke Komisi Yudisial. Laporan diajukan sebagai bentuk keberatan atas jalannya persidangan hingga pertimbangan putusan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, pemirsa, bersama istri Nadiem, Franka Franklin, tim kuasa hukum datang ke Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporannya. Tim kuasa hukum Nadiem mengungkap terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang menjadi dasar pelaporan. Salah satunya terkait sikap majelis hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada Nadiem untuk menyampaikan sikap usai mendengarkan putusan saat pembacaan tuntutan. Kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Dan kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi ramai juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding, atau pikir-pikir. Tapi dalam kasus ini majelis hakim tidak mengizinkan. Bahkan rekan saya Pak Dodi sudah mengingatkan kepada hakim untuk melakukan itu, tapi mereka mengabaikan. Sehingga muncul kesan kami menduga hakim di bawah tekanan. Hakim ada yang tertekan. Hakim merasa ketakutan, itu dugaan kami. Sehingga itulah kami sampaikan kepada Komisi Yudisial agar supaya ini diselidiki. Apa benar ada tekanan, ada kekhawatiran dari para majelis hakim yang memutus bersalahnya Nadiem. Seperti itu. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2025 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Perjuangan yang kami tetap kerjakan sampai hari ini, hadir di sini bersama-sama dengan seluruh tim PH kami adalah satu perjuangan untuk semua kasus, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama. Karena hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak kita semua. Dan saya masih yakin, 50 orang penumpang terombang-ambing di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Saat tiba di titik evakuasi, kapal nampak miring, sementara seluruh penumpang menyelamatkan diri ke Pulau Pari. Sebelumnya kapal motor Makmur Jaya berangkat dari Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka. Nah, saat berada di barat Pulau Pari, kapal mati mesin karena akibat BBM tercampur air. Kapal yang terombang-ambing di tengah laut lalu dihantam gelombang tinggi hingga kapal pun kandas. Seluruh penumpang menyelamatkan diri ke pulau diangkut menggunakan kapal milik BPBD, Dishub dan Kepolisian menuju Pulau Pramuka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tiga orang nelayan yang kapalnya dilaporkan tenggelam ditemukan tim SAR usai terombang-ambing selama 10 jam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan. Saat ditemukan, ketiga korban menggunakan rakit berjarak 18 km dari titik tenggelamnya kapal. Saat ditemukan, seluruh korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi dan segera dievakuasi ke kapal Basarnas. Seluruh korban sebelumnya bertolak dari Flores NTT dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju Bau-Bau. Naas saat malam, ombak besar menghantam kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Ketiga nelayan dievakuasi ke dermaga Pelabuhan Murhum, Bau-Bau. Sementara kapal berukuran 1 GT karam ke dasar laut bersama muatannya. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Tim kuasa hukum Nadiem Makarim resmi melaporkan 4 hakim Pengadilan Tipikor ke Komisi Yudisial. Tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat terancam hukuman 36 tahun penjara. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Rolian Shah Roy Sumira menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini di Teheran. Halo pemirsa, sejumlah negara kirimkan pimpinan tertinggi ke pemakaman Khomeini. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya, Datuk Seri Muhammad Sabu. Lantas bagaimana Indonesia? Indonesia mengirimkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolian Shah Roy Sumirat ke prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini di Teheran. Bersama saya Adil Ase, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan pra-pid lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan. Polisi bahkan berjanji akan hadir di persidangan. Polda Metro Jaya angkat suara terkait pengajuan sidang pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Abrianto Padede menyebut tidak mempermasalahkan langkah hukum yang diambil Roy Suryo. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru mempersilahkan Roy Suryo untuk ajukan sidang pra-peradilan jika dirasa haknya sebagai tersangka telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum. Sebelumnya, setelah menggugat Kejaksaan dan Polda Metro Jaya atas penangkapan dan penahanan dirinya, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo kembali ajukan sidang pra-peradilan kedua. Pra-peradilan diajukan berdasarkan uraian peristiwa pidana yang tertera dalam surat dakwaan Dr. Tifa Hujatiasuma yang dibacakan jaksa di sidang Penjagaan Timur Jumat kemarin. Roy juga mempertanyakan penetapan tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE.
pra peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi kita tahu persis, ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Rencananya sidang pra-peradilan kedua akan berlangsung 10 Juli mendatang. Sebagai tergugat, Polda Metro Jaya memastikan akan hadiri persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka kasus korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya polisi, tetapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, selain oknum polisi aktif, oknum TNI aktif juga diduga terlibat korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu diduga ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harima Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Barat menambah pasal baru terhadap tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat, yakni pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual. Total ancaman hukumannya yakni 36 tahun penjara. Apabila kita Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan penerapan pasal tambahan didukung 3 alat bukti utama, yakni keterangan saksi ahli, keterangan korban, serta hasil visum. Sebelumnya Taufik dijerat 2 pasal, yakni tindak pidana penyanderaan dan penganiayaan berat. Dengan jerat 3 pasal masing-masing ancaman hukuman 12 tahun penjara, kini Taufik terancam hukuman total 36 tahun penjara. Selain dijerat pasal berlapis, status Taufik sebagai residivis juga akan menjadi faktor pemberat dalam proses penjatuhan hukuman. kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Apabila kita simulasikan bahwa konstruksi hukum ini akumulatif, berarti 12 kali 3. Berarti 36 tahun penjara. Tetapi tentu saja kita telah memenuhi unsur pasal ini, akan kita perjuangkan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan nanti akan di persidangan akan kita lakukan pemantauan sehingga nanti hakim bisa memutuskan yang seberat-beratnya. Mungkin demikian, terima kasih.
Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Sementara korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Polisi selidiki laporan korban tahun 2024. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. 21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat yang menggambarkan kejadian di 6 TKP. Taufik memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam, sementara dugaan kekerasan seksual masih didalami polisi. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah. Hingga memasuki hari ke-7 keberadaannya masih belum diketahui dan keluarga masih terus mencari. AZ Zahra, mahasiswa semester 2 sebuah universitas di Bandung viral di media sosial. Ia dilaporkan hilang setelah pamit berangkat ke kampus pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum pulang. Pihak keluarga menyebut nomor telepon dan akun media sosial Nadira tidak dapat dihubungi. Temui jalan buntu, keluarga memutuskan membuat laporan ke polisi. Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Kalau kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah menyusul tewasnya seorang ibu hamil dalam insiden penembakan. Warga menuntut agar kasusnya diusut hingga tuntas. Ratusan warga menggelar aksi damai atas meninggalnya Melkiana Dwi Tau, seorang warga sipil hamil 7 bulan yang tewas tertembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah pada Kamis 2 Juli 2026. Mereka mendesak aparat untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden penembakan tersebut.
Dalam aksinya, warga juga membawa berbagai spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah serta aparat segera mengakhiri krisis kemanusiaan di Intan Jaya. Pasca insiden, Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua langsung mendatangi lokasi kejadian dan membentuk tim investigasi. Hasil peninjauan awal, Komnas HAM menemukan 6 lubang yang diduga bekas tembakan peluru di rumah korban. Ini tadi setengah 8 punya rentetan. Ini tembus rumah ini. Ini dari arah J2 ke sini. Jadi ini di rumah ini sudah di atas bolong. Jadi ibu banyak, anak-anak kecil di sini. Jadi dia dapat kena tembak malam ini. Sementara menurut Koops TNI Habema, insiden itu terjadi saat kelompok bersenjata yang disebut OPM melancarkan serangan selama sekitar 15 menit dari titik berbeda di kawasan permukiman. TNI juga menyatakan tidak melakukan tembakan balasan karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil di kawasan permukiman. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau, dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Hingga kini penyebab pasti penembakan masih dalam proses penyelidikan. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali mengamankan 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Kantingan. Kini 2 orang pelaku terduga menjalani pemeriksaan dan penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima sisi Allah SWT. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Seorang pemotor dipukul pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Korban sempat menanyakan pada pelaku yang memukul, namun dijawab untuk memanggil ayahnya.
Ya, pemirsa, seorang pemotor dipukul pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan saat lalu lintas macet. Korban sempat menanyakan pada pelaku yang memukul, namun dijawab untuk memanggil ayahnya. Korban sebelumnya telah dipukul pelaku 3 kali dan mengambil ponsel untuk merekam dan ditabrak dari belakang. Korban dipukul lagi 2 kali. Pelaku berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Saya sudah turunkan tim. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa saat hendak mencari makan. Sebelumnya pelaku menganiaya pemotor lain di Jalan Raya Jagakarsa saat lalu lintas macet. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan alasan penganiayaan pemotor lain. Ya, pemirsa, Polsek Jagakarsa menangkap pria pengendara motor pelaku penganiayaan terhadap pengendara motor lain di Jalan Muhammad Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun. Lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari. Pemirsa, video seorang warga berolahraga angkat beban di sebuah gym viral di media sosial. Pasalnya saat angkat beban dirinya marah karena warga lain melintas ke dekatnya. Inilah video yang viral di media sosial, pemirsa. Diambil dari unggahan @nyimaslaula di Threads. Sejumlah akun informasi turut mengangkat peristiwa ini. Kekesalan warga bernama Nyimaslaula saat fokus angkat beban di sebuah gym diduga diganggu seorang warga yang melintas. Hingga akibatnya dirinya tak berhasil mengakhiri sesi olahraganya dengan hasil baik. Video ini pun ramai didiskusikan, banyak yang mengkritik reaksi berlebihan tak seharusnya dilakukan apalagi olahraga dilakukan di lokasi gym dengan warga umum. Teguran bisa lebih dilakukan lebih santun. Tetapi pemilik akun Nyimaslaula mengaku orang yang berjalan itu melintas sudah 3 kali bolak-balik dan tak berjalan di space yang disediakan. Bahkan tak terima diviralkan, Nyimas dikabarkan akan menempuh langkah hukum ke akun-akun yang menyebarkan videonya. Dirinya meminta videonya diturunkan atau di-take down. Ya, pemirsa, Anda kembali di Sindo Sore. Prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlangsung selama 6 hari. Rangkaian upacara besar-besaran digelar di Grand Musola Teheran. Sambil membawa bendera merah, simbol balas dendam, ribuan pelayat berkumpul di Grand Musola Teheran, Iran. Mereka hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pemerintah Iran melakukan persiapan besar-besaran termasuk merenovasi masjid, taman, dan stadion. Prosesi pemakaman umum direncanakan pada tanggal 6 Juli, lalu berlanjut ke upacara di kota suci Qom pada 7 Juli. Upacara akan berakhir di Mashhad, tempat jenazah Khamenei akan dikebumikan di dekat makam Imam Reza pada 9 Juli. من رهبرمو با عمق جونم دوست داشتم و بزرگترین آرزوم این بود که جونم رو فداش کنم و نشد. من الان خیلی شرمنده رهبرمم که من زنده موندم اما رهبرم توسط شقی ترین اشقیا پست ترین آدم کشته شده، شهید شده. اما خب میدونین کسی که شهید شده نمرده، زنده است. من هنوز حضور رهبرم رو حس میکنم، هنوز حمایتش رو ازم حس میکنم و هنوز اطاعتش میکنم، هم خودش رو هم پسرش رو. Pemerintah Iran memperkirakan sekitar 20 juta pelayat akan menghadiri pemakaman Khamenei, termasuk kepala negara, tokoh politik, dan ulama dari sejumlah negara. Sementara itu, pemirsa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roliansyah Roy Sumirat, menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran akhir pekan kemarin.
Dalam unggahan video di akun media sosialnya, KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khomeini bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga memadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khomeini. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khomeini karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Ali Khomeini gugur dalam serangan brutal Israel Amerika Serikat akhir Februari lalu. Saat ini Amerika Iran sedang dalam masa gencatan senjata dan terus mengupayakan negosiasi untuk mengakhiri perang. Prosesi pemakaman Khomeini dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya 9 Juli. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Teheran, kita akan bergabung dengan mahasiswa Indonesia langsung dari Teheran, Arafah Pramesto. Selamat sore Mas Arafah, waktu Indonesia. Apa kabar? Baik, selamat siang waktu Teheran. Iya. Kabar baik, apa sudah terdengar? Iya, Mas Arafah bisa diceritakan bagaimana suasana jelang pemakaman Ali Khomeini di sana, Mas? Baik. Berkenaan dengan prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, saya izin menjelaskan bahwa sebenarnya proses ini telah terasa sekali ya sejak tanggal 3 pada hari Jumat. Di hari itu, bahkan sejak sore hari kita yang tinggal di Teheran ini bisa merasakan bagaimana persiapan-persiapan yang ada. Contohnya ialah di sudut-sudut jalan sudah mulai ada disiapkan tenda-tenda. Kalau di bahasa sini adalah mauqib. Tenda mauqib ini artinya adalah tenda jamuan. Dan ini di sana tenda jamuan ini tidak hanya dipersiapkan untuk memberikan makan saja, tapi sekaligus juga contohnya yang saya lihat di hari itu ialah tenda-tenda untuk kesehatan contohnya. Jadi ada tenda yang dibangun oleh Dinas Kesehatan, bahkan mempersiapkan kursi roda ya untuk mereka yang kemungkinan membutuhkan nanti ketika mengikuti prosesi pemakaman ini. Seperti itu. Ya, untuk Mas Arafah sendiri apakah sempat hadir dan melihat langsung prosesinya? Bagaimana situasinya Mas di sana? Baik, untuk prosesi pemakaman ini terkhusus di Teheran memang ditekankan antara tanggal 4 sampai tanggal 6 ya, seperti itu, tanggal 4 sampai tanggal 6. Saya sendiri hadir pada tanggal 4 ketika itu adalah persemayaman. Jadi jenazah itu ditaruh di Grand Mushola Imam untuk mendapatkan penghormatan dari rakyat, dari masyarakat yang ingin hadir. Yang di situ juga tadi telah diputarkan footage-nya, Bapak Duta Besar juga hadir di pagi hari itu. Kemudian saya ikut juga di tanggal 5 ya, di tanggal 5 pagi itu prosesi sholat jenazah. Namun perlu saya ketengahkan bahwa di tanggal 5 tersebut karena saya bisa dikatakan hadir agak telat ya, berangkatnya agak telat, ternyata sangat membludak. Jadi saya berusaha untuk masuk ke musola Imam Khomeini tersebut. Di gerbang 5 tutup, gerbang 7 tutup, gerbang 11 sampai 12 pun juga tutup. Akhirnya di gerbang 12 saya sekadar memberikan penghormatan dari luar saja, seperti itu Mas. Jadi tidak bisa masuk saya di tanggal 5 kemarin. Seperti itu. Iya, Mas Arafat tadi sebelumnya Anda mengatakan bahwa Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran juga sempat hadir, Roliansyah Roy Sumirat. Dan tadi disebutkan bahwa kegiatan ini dilakukan saat gencatan senjata. Seperti apa pengamanannya, Mas? Nah, oke. Jadi sedikit saja saya ingin menjelaskan. Jadi tentang masalah pengamanan untuk Iran sendiri. Jadi Iran ini juga selain memiliki personel keamanan dan juga pertahanan, mereka juga memiliki yang namanya milisi rakyat ya, disebut sebagai Basij. Nah ini yang saya ingat, kalau di tanggal 3, uniknya ya di tanggal 3, memang yang banyak disebar itu adalah tenaga-tenaga medis ya waktu itu kemarin ya. Nah tapi kalau sudah di tanggal 4 dari pagi itu memang sudah terlihat sekali banyak sekali petugas-petugas keamanan. Yang jelas ialah polisi, kemudian ada tentara dan ada garda revolusi juga, dan terlihat juga anak-anak muda yang tergabung di Basij mulai tersebar di sana-sini untuk pengamanannya ada. Jadi kalau untuk pengamanan cukup baik, tapi saya juga tidak kalah mengapresiasi persiapan mereka
dalam mempersiapkan contohnya kayak kesehatan tadi ataupun tempat-tempat yang menyediakan makan atau minum gratis ya di maukib-maukibnya seperti itu. Baik, Mas, untuk kehadiran PPI sendiri dan juga dari KBRI Indonesia pada pemakaman ini, Mas, ini apakah inisiasi sendiri atau kegiatan organisasi atau undangan pihak tertentu, Mas? Kalau saya hanya bisa menjawab yang saya lakukan. Ya. Jadi saya datang ke sana ya sebagai warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa, gitu ya kan, yang ingin turut hadir ya seperti itu dalam proses pemakaman tersebut untuk melihat bagaimana prosesi dari sosok yang dihormati oleh rakyat Iran. Karena izin menjelaskan bahwa saya di sini saya sendiri menyaksikan 2 perang, Mas, dari perang 12 hari di tahun lalu, kemudian saya memilih evakuasi dan kembali ke Iran lagi, dan di tahun ini saya menyaksikan perang perang Ramadan ya, perang Ramadan di tahun 2026 ini. Jadi kami datang ya sebagai mahasiswa, dan juga ya kalau di perhimpunan perhimpunan pelajar sendiri di sini teman-teman juga hadir ya, walaupun lebih sifatnya independen saja karena memang lokasinya berada di Teheran seperti itu. Iya, Mas, mungkin bisa diceritakan reaksi rakyat Iran saat prosesi pemakaman seperti apa, Mas? Oke. Jadi tadi sudah diulas ya bagaimana masyarakat Iran membawa bendera merah. Tapi perlu dilihat juga bukan hanya bendera merah saja, tapi di situ ada bendera Iran, kemudian ada foto-foto beliau yang juga dibawa oleh mereka. Nah, jadi memang seperti inilah cara orang-orang Iran dalam mengekspresikan kedukaannya. Nah, saya ingin bercerita di tanggal 4, Mas, ketika kami menunggu ya, di lapangan tengah musola imam itu kami menunggu. Kami datang dari pagi dan itu acara baru dimulai kalau tidak salah itu sekitar menjelang pukul 8, itu sangat panas. Nah, tapi ketika jasad itu dibawa ditampilkan di atas panggung, banyak menangis, kemudian kalau mereka mengekspresikannya dengan cara menepuk dada seperti itu adalah tanda kedukaan gitu ya. Walaupun sebenarnya lebih gimana ya, bisa dikatakan tidak keras sekali, tidak, cuman itu tanda berduka seperti itu. Iya, Mas Arafah, ketika menghadiri prosesi, apakah anaknya Mojtaba Khomeini hadir, Mas? Izin, Mas, saya hadir tanggal 4 ya, tanggal 4. Saya termasuk yang di awal-awal mula seperti itu. Tapi kalau untuk proses seperti melihat putra dari Ayatullah Ali Khamenei yang hadir seperti itu, saya tidak melihat secara langsung ya, dan juga saya juga tidak mengetahui sejauh yang saya tahu sampai sekarang pemimpin revolusi Islam ketiga Mojtaba Khomeini nampaknya masih belum muncul ke publik seperti itu. Oke. Mas, saat gencatan senjata, bagaimana keamanan WNI yang saat ini ada di Iran, Mas? Apakah masih banyak WNI kita di sana? Baik, jadi untuk para WNI sendiri di Iran ini ya, karena memang yang paling banyak di sini adalah para pelajar, para mahasiswa. Jadi di sini ada 2 jenis, Mas. Untuk yang mereka belajar di universitas, mereka disebut sebagai donesju. Untuk mereka yang belajar keagamaan ya, atau mahasantri disebut sebagai talabeh. Dan talabeh kita itu paling banyak itu di kota Qum, dan mereka masih bertahan ya untuk menuntut ilmu di sana, terutama yang yang sekarang ini masih belum selesai seperti itu. Dan selain dari itu, kalau soal keamanan, alhamdulillah saya selalu, ketika ditanya oleh siapapun, saya selalu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia. Contoh ketika perang terjadi ya di bulan Ramadan itu banyak sekali, kalau saya sendiri merasakan banyak sekali bantuan-bantuan. Contohnya diberikan bantuan untuk berlindung gitu ya kan, kemudian diberikan juga bantuan berupa makanan seperti itu kan. Dan untuk mereka yang seperti saya, contohnya sekarang asrama kami ini sedang ditutup, Mas, yang ada di kota Qum gitu ya kan. Kami tidak ada tempat dan belum ada keputusan lain, akhirnya KBRI pun juga memberikan tempat buat kami berupa safe house di sini di kota Teheran untuk sementara waktu ini.
Ya, Mas, bagaimana reaksi warga di Iran terkait perkembangan hubungan Amerika dan Iran saat ini dan kaitannya dengan Selat Hormuz, Mas? Baik, kalau saya bisa melihat apa yang saya saksikan ya di lapangan ya kemarin ya, bagaimana slogan-slogan dan juga pembicaraan yang ada. Jelas rakyat Iran tentu tidak akan terima hatinya ketika pemimpin besarnya dan juga keluarganya, ini yang perlu digarisbawahi, dan juga keluarganya yang mana di situ juga ada cucu beliau yang masih berusia 14 bulan. Nah, memang kalau kita lihat di dalam proses perang di awal-awal juga pasti di berita itu sudah diketahui bahwa Amerika pun juga melakukan serangan rudal ke madrasah perempuan madrasah untuk anak kecil ya, setingkat SD ya di Minam seperti itu. Kita dari potongan ini saja bisa melihat bagaimana terpukul, bagaimana tidak mungkin masyarakat Iran bisa menerima seperti itu kan. Tapi apapun yang terjadi di dalam perkembangannya, walaupun mungkin kita bisa melihat mendengar suara-suara rakyat. Kalau di sini slogannya adalah NTPOM seperti itu, artinya adalah balas dendam, balas dan segala macam. Saya masih yakin bahwa rakyat Iran sekalipun pasti masih mengikuti satu kaidah ya yang kalau di dalam bahasa mereka adalah hukum mati korce atau pemerintahan yang satu rupa satu suara seperti itu. Walaupun kalau di dalam perasaan mereka, saya sangat meyakini mereka masih belum bisa menerima apa yang dilakukan oleh Amerika di dalam perang yang kemarin itu seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Arafa Pramesto. Semoga nanti kita bisa dialog lagi. Selamat sore, Mas. Ya. Selamat siang waktu Tehran. Ya, pemirsa, ada yang mengejutkan dari pemakaman Ali Khamenei. Di tengah perseteruan dengan Iran, Arab Saudi mengirimkan delegasinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu. Delegasi Saudi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Walid El-Hajeri, menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan belasungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Wamenlu Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoir duka cita bagi mendiang Khamenei. Langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam tersebut. Kehadiran utusan tingkat tinggi dari Riyadh ini disambut langsung oleh jajaran pejabat diplomatik Iran dalam atmosfer yang khidmat dan juga penuh dengan protokol kenegaraan. Pemirsa, pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk. Perwakilan dari lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dipastikan hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili Wakil Presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan Wakil Menteri Luar Negerinya Pabitra Margarita dan Gubernur Negara Bagian Bihar Syed Atta Hasnai. Tiongkok mengutus Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya, Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei. Jika negara-negara
tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian. Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Dubes Republik Indonesia di Teheran, Rolian Syah Sumirat. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya. Ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri. Bahkan Pakistan mengirim tingkat presiden. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya Menlu Urusan Dunia Islam Anies Mata. Kita harus ingat, Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Sementara itu pemirsa, 3 putra Ayatollah Ali Khomeini terlihat menghadiri sholat jenazah. Namun Mojtaba Khomeini tidak terlihat. Ketiga putra Ali Khamenei, yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisham Khamenei berada di syaf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba Khamenei dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Menurut perwakilan tertinggi Iran, Ayatollah Hakim Elahi, keputusan ini diambil karena Mojtaba Khamenei menjadi target pembunuhan Israel. Sebelum salat jenazah dilaksanakan, lautan massa serentak menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Massa juga berdiri tegak sambil memberikan penghormatan. Lautan massa datang dengan membawa foto mendiang Ali Khamenei, bendera Iran serta bendera merah, simbol balas dendam. Keluarga korban pengeboman di sekolah Minab turut menghadiri prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemerintah Iran mengundang secara khusus keluarga korban Minab. Mereka bahkan disambut dan dijamu wali kota Teheran. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Kepresidenan Jakarta. Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 11 siang tadi, PM Singapura Lawrence Wong disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Keduanya kemudian menaiki podium untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Setelahnya Prabowo dan PM Lawrence memperkenalkan delegasinya masing-masing. Pertemuan ini merupakan agenda tahunan Presiden RI dan PM Singapura untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam kunjungan ini, kedua menandatangani 26 kesepakatan dan ditutup dengan makan siang kenegaraan. TPA Jatiwaringin, Kecamatan Maok, Kabupaten Tangerang tersisa 1,68 hektar. Rencananya penuntasan pemadaman dilakukan hari ini dengan tambahan bantuan 2 helikopter waterbombing. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Maok, Kabupaten Tangerang. Hingga Minggu siang, titik api yang masih terlihat tersisa 3,6%, seluas 1,68 hektar, dari sebelumnya mencapai 18 hektar. Rencananya pemadaman akan dituntaskan pada hari Senin dengan tambahan bantuan 2 unit helikopter waterbombing. Itu helikopter sekarang udah 2, terus-terusan kan menyiram air, kemudian menggal akli dari bawah. Dan besok akan lagi ada tambahan sekarang, dan besok 3 hari ada 2 lagi helikopter, jadi 4 semuanya. Dan menggal akli juga yang akan membuat injeksi dari bawah, pemadaman dari bawah, air dari bawah, itu udah bertambah lagi orangnya. Kira-kira kita akan ngejar ke titik itu. Nah setelah itu harusnya teorinya ya mati. Tapi sekali lagi saya katakan
kalau kita panas terus-menerus dan sebagainya, potensi untuk terbakar lagi ada. Upaya pemadaman melibatkan petugas gabungan dari pemadam kebakaran, BNPB, dan personil Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk melihat upaya pemadaman di TPA Jatiwaringin kita sudah terhubung dengan jurnalis IMG Naura Syafika. Naura, seperti apa upaya pemadaman di sana? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Memasuki di minggu ataupun juga sudah seminggu sepekan dari tragedi kebakaran di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang, di mana memang sudah memasuki seminggu ini memang masih belum ada tanda-tanda bahwa api yang ada di TPA Jatiwaringin ini mengalami ataupun juga padam, karena memang untuk beberapa titiknya ini tersebar di area yang memang luasnya ini hingga di 18 hektar. Dan tepat di belakang kami melaporkan Raisa dan juga pemirsa, ini adalah salah satu titik di mana tadi dari petugas damkar ini sudah mencoba untuk memadamkan titik tersebut. Memang kalau misalnya kita lihat kenapa prosesnya lama sekali hingga seminggu memakan waktu untuk pemadaman, karena kalau kita lihat di sini luas sekali, kemudian juga titiknya banyak menyebar di beberapa titik yang berbeda. Dan kalau untuk titik apinya ini tidak di permukaan, namun ini ada di bawah ataupun juga tertimbun di sampah-sampah yang ada di TPA Jatiwaringin. Tentu kalau misalnya kita lihat dari petugas ini masih berjibaku, beberapa damkar pun juga sudah dikerahkan dari pagi, bahkan tadi pagi pun kami menerima informasi bahwasannya memang ada helikopter yang melakukan waterbombing di beberapa titik, namun memang masih akan terus dilakukan. Dan kalau misalnya dari Menteri Lingkungan Hidup ini sudah menargetkan bahwa sekiranya di hari ini ataupun masuk seminggu dari kejadian ataupun juga dari kebakaran ini harus diselesaikan di hari ini. Namun kami masih melihat juga beberapa dari warga ini juga masih ada yang mencoba untuk masih memulung di sekitar sini, walaupun memang sudah diberikan himbauan. Salah satunya adalah yang paling dihimbaukan ini adalah asap yang cukup mengganggu pernafasan, makanya kami juga memakai masker agar terhindar dari pernafasan dari gangguan pernafasan yang ada di sini. Dan pastinya yang paling terdampak ini seperti lansia, kemudian juga balita dan ibu hamil yang akhirnya diputuskan untuk mereka mengungsi ke beberapa tempat yang sudah disediakan. Dan kalau kita lihat juga memang kalau untuk total dari titik kebakaran ini saat ini memang di sepekan setelah kejadian ini sudah ada sekiranya di 13 hektar ya dari total 18 hektar, sehingga memang masih banyak sekali yang harus perlu dilakukan dari pemerintah, khususnya dari Pemda, kemudian juga dari Menteri LH, supaya agar bisa diselesaikan lebih cepat untuk TPA ini. Kemudian juga dari pemerintah ini juga sudah mencoba untuk mencari solusi lainnya, salah satunya yaitu seperti modifikasi cuaca. Namun kalau misalnya kita melihat pun dari yang diberikan informasi dari mereka bahwa untuk modifikasi cuaca ini masih belum memungkinkan, karena melihat memang untuk cuaca di sekitar ataupun juga awan di sekitar ini masih belum bisa dilakukan untuk modifikasi cuaca. Kami masih memantau juga sekiranya untuk solusi terdepan, solusi selanjutnya untuk bisa pemadaman ini diselesaikan lebih cepat. Sementara itu Raisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporannya. Selamat kembali bertugas teman-teman. Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu pemirsa, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Mungkin Anda penasaran, kami ajak Anda melihat suasana terkini di Pekan Raya Jakarta di Arena C-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita sudah terhubung dengan rekan Raisa Nadia. Selamat sore Raisa, apa saja yang menarik di PRJ hari ini? Halo Ardi dan juga pemirsa, suasana di PRJ hari ini ramai. Meskipun ini hari Senin, hari kerja, tapi udah ramai sejak siang tadi. Dan makin sore juga masih ramai lagi karena para pengunjung ini berburu diskon mulai dari barang-barang elektronik, ada gadget, tablet, handphone, televisi, AC, kulkas, masih banyak lagi. Atau sekedar yang mau cari kebutuhan sehari-hari, alat tulis, mungkin buat anak-anaknya yang
otomotif nih pemirsa. Di belakang saya ini ada booth Autotech. Tadi juga saya kebetulan habis podcast. Autotech ini memberikan informasi terkait dengan teknologi dan juga dunia otomotif, tren kendaraan, lalu fitur-fitur canggih semuanya diberikan oleh Autotech. Ini informasi terkait dengan dunia otomotif. Nah, sekarang saya mau cari pengunjung nih. Pada jajan apa ya? Coba kita cari ya. Nah, ada yang bawa. Wah, halo Kak. Namanya siapa Kak? Namanya Citra. Oke, kalau kakaknya? Aku Maulana. Oke, ini ke PRJ pada jajan apa sih? Oke, sekarang aku jajan tadi Oisi, tasnya lucu banget. Makanan ringan ya? Iya, terus aku juga beli teh botol sama berapa? Aku ini beli sosis Kendler, terus sama dari deterjen dari Gentleman, terus sama kayak gini. Apa sih yang menarik dari PRJ nih menurut kakak? Apa yang dicari? Terus udah berapa kali kesini? Aku tiap tahun kesini kebetulan dari awal dari Monas itu sampai kesini aku selalu kesini, dan untuk promo itu aku nyari promoan sebenarnya sama tas-tas unik kayak gitu. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku sih sebenarnya sama dia, cuman karena perbedaannya di sini banyak banget barang-barang yang menarik dan itu random banget. Jadi makanya setiap tahun tuh datang ke sini. Selain barang-barang, pada mau nonton konser musik juga nggak? Untuk tahun ini kayaknya aku enggak ya, karena kemarin aku udah Hindia juga. Jadi untuk nanti enggak. Oke, terima kasih Kak Cerita dan juga Kak Maulana. Selamat jalan-jalan lagi, selamat jajan. Nah, Ardi dan juga pemirsa, itu tadi para pengunjung yang udah berburu jajanan di sini. Sekarang saya juga mau berburu jajanan di sini juga. Ardi, jangan lupa mampir ke PRJ untuk jajan, jangan kerja terus. Dan untuk pemirsa, masih ada waktu seminggu lagi, masih ada kesempatan karena PRJ masih buka hingga 12 Juli mendatang. Kembali ke studio, Ardi. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari PRJ. Seru sekali di sana, jangan lupa titip keripik bawang. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya adalah mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.